berubah jadi kayak gini. Yang kedua tuh, ya kan. Ketiga tuh, yang keempat tuh. Jadi ada 4 pilihan ya. Kalau saya sendiri saya lebih suka yang 2 sih, selera yang dia jadi berubah sebelah kiri menunya. Oke, desain udah ada 4. Yang ke sini bawahnya lagi ada display setting nih, ada eco indicator light. Oke guys, jadi ini video lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi ini udah kejawab ya, ini kepake buat yang pencet Hey Siri, kalau nggak Oke Google-nya gitu ya. Lalu tombol lainnya ini ada apa aja? Ini ada volume tuh, ya kan, ini volume di situ. Terus ini untuk navigasi tuh, ya kan, geser tuh, ya kan. Oke, ini ada trip. Kita mulai dari sini dulu ya. Yang ini ada tombol untuk next. Kalau misalnya kita nonton radio gitu loh kan, ini untuk angkat terima telepon. Ini untuk drive mode itu apa aja. Kalau kita pencet sekali, ini muncul PWR ya. Ini berwarna jadi kuning. Kita pencet sekali lagi, dia hilang. Lalu kalau misalkan kita pencet dan tahan lama, itu jadi eco mode. Jadi eco mode tuh berkendaranya lebih irit BBM, tapi akselerasinya jadi lemot gitu kan. Tapi kalau misalkan aduh gue maunya yang awal-awalnya tuh lebih bertenaga, kalian pencet aja sekali pendek tuh. Jadi power mode sama eco mode bekerja bebarengan, tapi setahu saya power mode itu hanya bekerja pas di start awal aja. Jadi kalau sudah jalan statis udah pakai yang mode eco mode-nya gitu. Menarik gak sih? Oke, setirnya kalau masih nggak nyaman kalian bisa atur tuh sesuai keinginan. Mantap ya. Nah, itu lebih enak nih. Oke, lebih enak buat tutorial. Ini udah semua, berarti kita tinggal atur-atur yang ini yang banyak banget nih. Kita lihat ya. Ini yang gambar daun ini kalian bisa cek, ini ada range BBM yang ada sekarang bisa jalan 4 km. Ini average BBM. Udah itu doang sih. Nah, yang ini ada jam. Nah, ini kita bisa atur-atur di sebelah sini. Nah, ini ada biasa kalau ada informasi kayak misalkan BBM habis biasa muncul di ini yang segitiga panah ini. Nah, yang setting ini yang saya mau ajarin. Ini ada display setting, display brightness ya. Ini kita bisa atur terang gelapnya, tinggal dipencet turunin kayak gini loh ya kan tuh. Udah, itu display brightness ya. Kalau udah back aja, back. Oke. Ada time and date, itu kita bisa atur jam tuh. Jamnya sekarang tanggal berapa sih? Oh ya, ini kita bisa lihat di sini tuh. Tuh lagunya bisa dipindahin dari sini, dari Apple Watch. Sekarang tuh tanggal berapa sih guys? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 bulan 12 2021, bener kan? Jamnya 16.47. Oke, 24 jam. Udah kayak gitu aja. Desain ini yang saya suka. Jadi desain ini, jadi displaynya tuh ada 2. Yang ini untuk speedometer, yang ini untuk angka digital, sama ini full informasi ini bar dari bensin gitu-gitu loh, ya kan. Desainnya kita ada 4 pilihan. Ini yang pertama tuh berubah jadi kayak gini. Yang kedua tuh, ya kan. Ketiga tuh, yang keempat tuh. Jadi ada 4 pilihan ya. Kalau saya sendiri saya lebih suka yang 2 sih, selera yang dia jadi berubah sebelah kiri menunya. Oke, desain udah ada 4. Yang ke sini bawahnya lagi ada display setting nih, ada eco indicator light. Kita dari atas ya, eco indicator light yang nyala itu loh, eco indicator light. Terus average full reset after refuel, jadi habis diisi bensin dia ngereset lagi gitu, biar nggak usah, matiin aja. Terus trip reset after refuel, matiin aja. Opening display yang nanti kayak ada opening display welcome gitu loh ya kan. Terus ending display itu standar, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, ini ada lagi steering angle, itu yang kalau pada saat kita mundur. Kasih contoh deh kayaknya ya, steering angle itu ini loh, gua kasih contoh deh. Tuh. Jadi kayak pas ambil harus tuh. Tuh kan tuh. Setirnya tuh kan, tuh ya kan. Udah ya. Udah menjawab ya. Dia udah auto rem.
Oke, tadi sampai mana ya display setting ya? Sampai yang ini nih, steering angle. Terus drive mode guide, biarin aja tuh, nyala aja, ya kan? Nyala aja. Terus kita back lagi. Ada lagi buzzer. Buzzernya tuh kita bisa atur sesuai keinginan bunyinya. Misalkan yang itu pakai paling atas itu ada namanya front vehicle departure alert. Nah itu apa sih? Nah jadi front departure alert tuh gini, kalau misalkan kalian lagi di lampu merah, misal lampu merah ya, depan kalian ada mobil ya. Jadi kalau mobil depan kalian tuh sudah jalan, lampu hijau kan artinya dia jalan kan. Nah otomatis nanti ada peringatan buat kalian. Kalau di Indonesia sebenarnya nggak perlu ya. Kenapa? Karena lampu baru nyala dari merah ke hijau, kalian udah ada klaksonnya dari belakang, tit. Ya bener kan. Terus ini line departure warning buzzer, ini tingkat ke ininya gitu loh, berapa kencengnya. Itu line departure warning. Jadi kalau misalkan di tol ya kan suka ada marka jalan, jadi kalau kalian melanggar, selain ada nanti steering assist, dia nanti ada bunyi-bunyi gitu loh. Nah ini turn signal tone, itu yang ini kita bisa atur bunyinya tuh. Udah tuh, tek tok kayak mitek tek. Kalau satu udah satu aja deh. Opening sound volume udah biarin aja. BSM buzzer volume, yang itu BSM yang di situ nggak apa-apa karena itu buat keamanan. Nah oke, yang BSM ini BSM tuh blind spot monitoring. Jadi kadang-kadang kan ada mobil, motor yang nggak kelihatan di spion, tapi kalau dia berada di samping kita nanti itu dia akan nyala lampu. Ini juga ada bunyinya. Terus ini ada RCTA. RCTA atau Rear Cross Traffic Alert. Jadi kalau pada saat kalian mundur, takutnya ada mobil atau motor nyebrang, kalau ada benda, ada mobil itu lewat, nanti dia ada bunyi. Nggak apa-apa, itu penting juga. Udah semua. Lalu di bawahnya lagi ada notification day setting. Ini ada apa aja sih? Misalnya kita set ya. Terus ada kategori, misalkan kita mau bikin apa tuh, birthday, ada apa aja nih, birthday, apalagi nih, anniversary, car inspection day, maintenance day. Oh tanggal-tanggal penting ya, pentingnya sampai berapa, 10. Oke, menarik sih. Vehicle setting kita pencet. Nih ada apa aja? Pertama front kamera kita pencet. Nah, yang paling atas itu front vehicle departure alert, itu nyala aja kalau saran saya. Jadi buat biar tahu kalau pas lagi antri, kalian misalkan berhenti kan suka baca handphone dan semacam, biar ada peringatannya gitu loh. Ini sensornya mau dibikin apa? 2. Front vehicle departure alert timing 2 aja. Terus ada lagi pre collision warning timing, itu 2 aja. Jaraknya kurang lebih sekitar 2. Paling jauh dia 3. Oke, kalau pre collision warning itu jadi kalau misalkan depan kalian ada mobil, tahu-taunya dia ngerem mendadak, jadi kalian tuh ada peringatannya kalau sampai terlalu dekat gitu loh. Jadi peringatannya lebih safety, mencegah tabrakan. Oke, pre collision warning. Terus di bawahnya lagi ada line departure warning timing, itu juga bisa diatur, ada 1 apa 2 ya kan tuh, 1 apa 2 udah. Terus di bawahnya lagi ada steering assist yang saya bilang. Jadi kalau misalkan ini posisi nyala, nanti kalau misalkan kita lagi melanggar marka jalan gitu kan, membatasi, dia nanti gerakin, ngelurusin lagi gitu ya. Oke. Nah ini yang saya bilang BSM atau RCTA. BSM tuh blind spot monitoring. Kalau RCTA rear cross traffic alert. Udah kita pencet ya. BSM nya nyala, penting dong. Orang beli TSS karena fitur itu. RCTA nyala. Terus ini ada mirror indicator luminance. Tuh kita bisa atur tuh. Kelihatan kan? Tuh ini kecil, agak terang. Udah. Oke, udah ya. Ada lagi di bagian bawahnya lagi ada door lock. Door lock itu macam-macam. Kalau yang paling atas, kita paling atas dulu. Nih, vehicle speed link door locking function. Jadi kalau misalkan yang kita nyalain yang atas ini nyala, berarti mobil ini akan ngunci sesuai kecepatan. Jadi kecepatan sekitar 20 km/jam dia akan otomatis ngunci semua, ya. Tuh yang pertama. Tapi yang pertama dan kedua ini ada pilihan. Kalau misalnya kita yang bagian tengah, yang nomor 2 ini, shift position link door locking function. Kalau kita nyalain, yang atas otomatis mati, ya kan? Berarti yang tengah itu, kalau posisi giginya pindah, mobilnya ngunci semua. Yang bagian nomor ketiganya ini, shift position link door unlocking function. Kalau nyala, berarti kalau balik lagi ke P, dia unlocking lagi. Nih kita praktekin ya. Ini dari P, geser ke R, ngunci. Tapi kalau pindah ke P lagi, unlocking lagi ya. Itu tadi berkat fitur yang ini. Ini nyala dua-duanya, oke?
Terus ini unlocking when IG off. Kalau ini nyala, nah dia yang ini nggak bisa nyala. Jadi gantian ya guys. Jadi kalau posisi mati, kalau misalkan kayak gini kita matiin semua, habis ngunci, misalkan kita bisa jalan, terus matiin mesin semua, otomatis dia langsung kebuka gitu. Jadi yang ini optional. Yang pertama nggak bisa kerja barengan sama ini, itu optional. Yang kedua shift position ini gantian sama si IG off ya, jadi jangan bingung ya. Ini ada lagi answer back buzzer volume, bikin 3 aja. Answer back sinyal biarin aja nyala aja, udah. Oke, yang door lock udah kayak gitu aja. Terus ada lagi wiper. Nah wiper ini unik guys. Kalau kita pencet, ini ada lagi speed link intermittent wiper. Jadi kalau posisi nyala, jadi kalau pada saat mobil jalan kencang, otomatis nanti mobil akan wipernya kencang juga. Nah yang ini nomor 2-nya shift air link rear wiper. Jadi posisi nyala ini gini guys. Jadi kalau misalkan posisi nyala semua ya, kita masuk gigi wipernya, kita nyalain dulu, wiper depan nyalain. Lalu kita masuk, nih kalian sambil lihat itu aja ya, kaca ya, ini ya. Jadi kalau kita masuk gigi mundur, wipernya nyala 3 kali, 1, 2, 3. Habis itu selesai. Nah ini karena fitur itu. Mungkin kesannya sepele, tapi itu kepake banget pada saat kita mundur kan, kita perlu melihat belakang. Bener nggak sih? Ya kan? Oke, wiper udah. Turn sinyal, oke. Turn sinyal itu adalah ini, kita nyalain 3 times flashing function. Jadi posisi nyala, kita senggol sedikit nih, 1, 2, 3. Udah selesai ya, kayak gitu aja. Terus ada lagi welcome lamp. Nah ini ada room lamp link ya kan, itu kan posisi nyala ya kan. Room lamp link itu biarin aja nyala. Living home itu yang kayak follow me home itu loh, otomatis. Jadi nanti kita praktekin aja kalau pas keluar. Udah. Terus ada lagi, oh udah nggak ada apa-apa lagi guys. Udah nggak ada apa-apa lagi sih kayaknya gitu, udah cukup semua. Udah ya. Ini ada suhu luar 34 derajat, ini odo kilometernya. Terus ini ada informasi BBM ya di sini ya, besaran berapa sisanya. Terus ini ada panah sebelah kiri, ini gambar bensin, berarti lubangnya di sebelah kiri gitu guys. Dan ini lampunya sudah otomatis ya guys. Wipernya belum. Nah ini apalagi nih mas? Oke, saya nyalain deh, takutnya agak gelap ya guys nih. Ini apa nih mas? Jadi gini, mobil ini standarnya tuh selalu on untuk yang traction controlnya. Jadi kalau kita pencet nih, itu muncul TRC off, artinya traction controlnya mati. Jadi ketika misalkan mobil ini lagi terjebak lumpur, mobilnya kan butuh traksi ya, itu kalian matiin aja, jadi biar bisa lebih bertenaga untuk keluar dari lumpur gitu. Tapi kalau mobil dimatiin nanti dia udah on lagi sih. Oh ya, si Veloz ini sudah dilengkapi pasti vehicle stability control, itu yang mencegah mobil tuh understeer, oversteer. Terus ada lagi ini hill start assist, jadi dia nahan 3 detik pas ditanjakan. Remnya udah pasti ABS lah ya gitu. Terus ini kalau kita pencet di sini tuh muncul tuh ya, jadi ini buat matiin marka jalan. Jadi misalnya kalau kita udah nggak di jalan tol ya, matiin aja, takutnya berisik kan, ganggu bunyi-bunyi gitu loh ya kan, marka jalannya misalnya kelewatan gitu. Terus ini tombol apa aja nih mas? Ini kalau dipencet kiri itu untuk ngelipat, kalau dipencet kanan itu untuk ngebuka, tapi kalau dia pencet tengah-tengah itu dia aktif untuk fitur auto foldingnya. Pada saat kita lock dia nutup, atau pada saat kita unlock dia ngebuka gitu guys. Kayaknya yang ini udah semua ya guys ya, udah semua sih. Kalau misalkan kalian ada mau tanyain boleh langsung komen aja gitu guys. Gue mau kasih lihat yang namanya kayak follow me home. Nah ini kan posisinya sudah di auto ya, nih lampunya di auto. Biasa kalau gue mau matiin mobil tuh AC nya matiin dulu, head unitnya matiin dulu. Oke, kok dia nggak bisa mati ya? Udah matiin, engine start mati. Udah. Gue tarik tuas kali jauh. Kayak gitu, kita kunci. Lampunya kan dia akan terus nyala ya, nanti dia mati kurang lebih sekitar 30 detik ya. Kita tunggu aja sebentar, nanti dia juga mati.
Nah, menurut kalian Veloz ini oke nggak sih guys? Jadi ini kefungsi, teknologinya ini kefungsi banget. Kalau misalnya kita mau pulang ke rumah, tempatnya gelap dan segala macam, tuh mati sendiri kan. Jadi mungkin teknologi sepele, di ras saya nggak ada, ya ini udah ada, mantap ya.